Tadi kita sudah mendengarkan secara panjang lebar ya terkait dengan Yasir Auda, tapi saya akan memberikan sedikit penjelasan saja. Bisa dilihat ya. Oke. Nah, Yasir Auda ini adalah salah seorang tokoh yang sangat berpengaruh di dalam dunia Muslim dan beliau ini adalah tokoh yang unik seperti halnya Khalid Abdul Fadl. Beliau ini adalah seorang yang besar dalam dua tradisi keilmuan. Tradisi keilmuan Islam klasik di mana Yasir Auda itu sudah berkenalan dengan karya-karya Islam klasik pada saat ketika beliau di Mesir. Beliau aktif juga eh, belajar dengan para ulama-ulama di Masjid Al-Azhar. Artinya bisa kita simpulkan bahwa beliau ini termasuk adalah seorang ulama ya, yang memang mengenal dengan baik tradisi Islam klasik dan bersentuhan dengan baik dengan kitab-kitab klasik yang ditulis para ulama-ulama abad pertengahan. Kedua, beliau juga termasuk orang yang familiar dengan tradisi modern Barat. Jadi tradisi Barat pun beliau familiar. Kenapa? Karena beliau juga melanjutkan kuliahnya itu di London. Dan beliau juga banyak gelar yang beliau ambil pada saat ketika kuliah di London. Nah, salah satunya adalah beliau mengambil yang disebut dengan analisis sistem yang nanti akan mempengaruhi Yasir Auda pada saat ketika memahami hukum Islam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Yasir Auda ini menggabungkan disiplin keilmuan lain di dalam memahami hukum Islam. Ini yang disebut dengan interdisipliner. Ya, perlu digarisbawahi sebagai bentuk mata kuliah kita adalah studi hukum Islam interdisipliner. Maka Yasir Auda penting untuk kita kaji karena beliau termasuk orang yang mampu melibatkan studi keilmuan lain atau keilmuan lain di dalam studi hukum Islam. Jadi dari latar belakang biografis ini bisa kita simpulkan beliau termasuk orang yang mumpuni di dalam menafsirkan hukum Islam. Meskipun nanti pikiran-pikirannya kontroversi, itu adalah bagian dari upaya pemahaman dia terhadap hukum Islam. Yang berikutnya adalah kenapa teori sistem atau pendekatan sistem dari Yasir Auda ini muncul tentu tidak akan lepas dari latar belakang historis atau latar belakang sosiologis yang mengitari kehidupan dari Yasir Auda. Yang pertama, kalau kita lihat dari beberapa literatur bisa kita simpulkan bahwa Yasir Auda ini melihat kepada berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam. Jadi persoalan besar yang dihadapi umat Islam itu adalah kegagalan umat Islam dalam terlibat dalam dunia politik dan demokratisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam mengalami kegagalan dalam tanda petik ya terkait dengan persoalan sistem ekonomi dan sistem pendidikan. Ini kita bisa lihat bagaimana dunia Islam itu mempunyai tingkat pendidikan yang rendah dalam konsep dan dalam kaitan dengan riset dan pengembangan sains. Yang berikutnya adalah di dalam dunia Muslim itu banyak sekali gerakan-gerakan ekstremis keagamaan atau disebut dengan gerakan fundamentalis yang itu bisa mengganggu keharmonisan masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim. Dan itu bisa kita lihat di dunia Muslim misalnya banyak aksi bom bunuh diri yang dilakukan gerakan-gerakan ekstrim keagamaan dan itu kemudian membuat umat Islam yang berada di dunia Barat yang minoritas itu mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari masyarakat Barat. Jadi ada kontraproduktif apa yang dilakukan gerakan ekstremis terhadap perkembangan Islam dan umat Islam yang ada di dunia Barat dan juga dunia Muslim. Nah itu persoalan pertama.
Persoalan yang kedua adalah terkait dengan persoalan ada kesenjangan antara pendapatan nasional dan kesetaraan gender, di mana banyak kaum perempuan ketika dikaitkan dengan partisipasi politik itu bisa dianggap timpang, termasuk juga keterlibatan di dalam persoalan ekonomi dan penguasaan terhadap sumber daya di negara Muslim, terutama negara-negara Muslim yang kaya minyak di Timur Tengah. Itu kita bisa lihat bagaimana persoalan gender menjadi persoalan yang besar. Dan kemudian dari latar belakang tersebut, maka Yasir Auda mencoba menyusun satu model penalaran hukum Islam yang mempunyai karakteristik adanya integrasi atau interkoneksi antara keilmuan lain dengan studi Islam. Yang itu semuanya dipengaruhi dalam filsafat modernisme. Jadi filsafat postmodernisme itu menjadi background pemikiran dari Yasir Auda. Yang dari background inilah kemudian Yasir Auda melibatkan beberapa sains di dalam memahami hukum Islam. Yang pertama adalah sains, yaitu dengan menggunakan analisis sistem. Yang nanti akan muncul istilahnya adalah pendekatan sistem di dalam memahami hukum Islam. Yang kedua, Yasir Auda juga menggunakan social science atau ilmu sosial, terutama terkait dengan Human Development Index, indeks pembangunan manusia atau Human Development and Empowerment. Jadi terkait dengan persoalan pembangunan dan pemberdayaan manusia itu dijadikan sebagai dasar di dalam integrasi di dalam memahami hukum Islam. Dan yang berikutnya adalah disebut dengan humanities contemporary. Humanities contemporary ini terkait dengan misalnya melibatkan isu-isu global seperti hak asasi manusia, human rights, gender inequality atau gender equality, kesetaraan gender, juga terkait dengan bagaimana pembangunan relasi harmonis antara muslim dengan non-muslim. Nah, jadi ada 3 yang diintegrasikan di dalam memahami hukum Islam. Yang pertama ada science, analisis sistem. Yang kedua ada social science, terutama dalam kaitan dengan human development atau pembangunan manusia. Dan yang ketiga adalah isu-isu global, humanities atau humanisme. Misalnya seperti HAM, kesetaraan gender, dan relasi muslim dan non-muslim. Nah, itu dalam kaitan dengan model integrasinya. Jadi mahasiswa diharapkan mengerti itu, nanti bisa juga digunakan pada saat ketika menulis tesis. Bagaimana mengintegrasikan keilmuan lain di dalam tesisnya. Nah, konsep dasar dari teori sistem yang dikembangkan oleh Yasir Auda kita sudah mendengarkan, tapi belum begitu menukik ya, terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan pendekatan sistem di dalam pemikiran Yasir Auda. Yang ketika kita ingin memahami pendekatan sistem dalam pemikiran Yasir Auda, maka pertama kali yang harus kita pahami dan perhatikan adalah terkait dengan basic konsep atau konsep-konsep dasar yang menjadi kerangka pemikiran Yasir Auda terkait dengan pendekatan sistem. Yang pertama adalah terkait dengan yang disebut dengan cognitive nature, tadi sudah dijelaskan. Nah, cognitive nature ini adalah kita harus paham bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang ahli fikih. Jadi kalau kita lihat hukum Islam yang ada, itu pada dasarnya adalah hasil dari penalaran hukum para ulama fikih terhadap apa? Terhadap teks-teks, baik itu Al-Quran maupun Sunnah Nabi yang menjadi sumber rujukan di dalam persoalan hukum Islam. Jadi kita harus membedakan mana syariat, mana fikih, mana syariat yang bersifat absolut, qat'i, dan mana fikih yang bersifat relatif dzanni yang merupakan pemahaman terhadap teks-teks hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah yang merupakan syariat. Nah, kata Yasir Auda perlu dibongkar
validasi semua pengetahuan tentang teks, yaitu dengan memisahkan teks Al-Quran dan Sunnah dari pemahaman para ulama terhadap teks. Jadi harus dipisahkan dulu. Mana yang bersifat final, mana yang bersifat tidak final. Yang bersifat final, yaitu teks itu sendiri, itu tidak berubah. Tetapi yang bersifat tidak final, yaitu pemahaman seseorang terhadap teks, itu bisa berubah. Tergantung dari konteksnya, tergantung dari metode yang digunakan. Jadi bersifat relatif, bukan bersifat absolut. Nah, itu yang pertama. Dasar atau konsep dasar yang kedua yang menjadi pijakan Yasir Auda dalam mengembangkan teorinya adalah yang disebut dengan wholeness. Apa itu wholeness? Wholeness itu dalam bahasa Inggris artinya adalah menyeluruh atau holistik. Maka di dalam memahami hukum Islam itu perlu didasari pada prinsip holistik, menyeluruh, tidak parsial, tidak terpisah-pisah. Karena kalau terpisah-pisah, kita bisa salah paham terhadap teks. Kalau bahasanya itu adalah kita menggunakan pendekatan tematik ya, maudhu'i di dalam memahami teks supaya Al-Quran itu bisa memperlihatkan isu tersebut secara menyeluruh, tidak terpisah-pisah. Karena kalau terpisah-pisah itu bisa membuat pemahaman tidak utuh dan itu bisa menyesatkan seseorang. Maka ada ayat yang menjelaskan ayat yang lain atau mendukung ayat yang lain. Misalnya terkait dengan poligami misalnya. Di dalam ayat Al-Quran itu, dalam surah An-Nisa, di awal surah An-Nisa, kita ada satu perintah yang menunjukkan kepada kebolehan di mana bisa menikahi perempuan dari 2 sampai 4. Dan 4 ini adalah batas maksimal. Kalau bahasanya Syahrul, 4 ini batas maksimal. Tidak boleh lebih dari 4. Dan batas minimalnya adalah 2 kalau ingin melakukan poligami. Itu ayat pertama. Tapi perlu juga dilihat ayat berikutnya atau teks berikutnya. Fa'illam apa disebutkan itu kalau seandainya Anda tidak bisa berlaku adil maka 1. Itu ayat berikutnya yang menjelaskan, yang bentuk penjelasannya adalah mentaksis. Mentaksis maksudnya membatasi dengan syarat adil. Kalau Anda tidak bisa berlaku adil, maka harus 1. Nah, kata keadilan ini kemudian dielaborasi. Maknanya bisa bersifat kontekstual. Dalam artian itu menyesuaikan pada perkembangan-perkembangan yang terjadi. Yang berikutnya, perlu dilihat juga ayat di dalam surat Nisa di akhir-akhir itu. Kalau nggak salah di akhir-akhir ya. Atau di akhir juz kelima yang bicara tentang walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadaruha kal mu'allaqa. Itu ada tuh ayatnya di dalam surah An-Nisa kalau tidak salah di akhir juz kelima. Itu disebutkan kalian tidak akan pernah mampu berlaku adil terhadap istri-istri kalian. Di sini menggunakan huruf lan. Lan itu dalam bahasa Arab artinya an-nafyu lil istiqbal. Penegasian yang bersifat selamanya. Kalian memang tidak akan pernah mampu lan berlaku adil terhadap istri-istri kalian meskipun kalian mau. Kata harastum itu artinya mau, tapi maunya itu melebihi mau standar, mau biasa, mau normal. Artinya benar-benar mau. Di sini berarti ditutup dengan ketidakmampuan kalian berlaku adil. Nah, dari situ kan bisa utuh kita bisa apakah memang poligami itu adalah sesuatu yang dianjurkan atau tidak. Itu bisa dipahami secara menyeluruh. Nah, pemahaman yang holistik ini itu dijadikan dasar dalam memahami hukum Islam. Jangan pemahaman yang parsial. Maksudnya setengah-setengah. Atau pemahaman yang bersifat juz'iyah, yang bersifat partikular. Setengah-setengah lah. Nah, salah satu yang menjadi dasar prinsip umum ketika kita memahami teks Al-Quran dan Sunnah secara holistik itu ada yang disebut dengan prinsip umum. Yang dalam bahasa Yasir Auda disebut dengan maqasid alamiah. Yang disebut dengan maksud dan tujuan yang bersifat
internasional, bersifat umum. Apa? Yaitu soal keadilan, justice, kebebasan, dan persamaan. Nah, ini menjadi prinsip umum yang menjadi dasar setiap syariat. Dan Yasir Auda ini ketika menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai prinsip umumnya, itu bukan berdasarkan pemikiran dia sendiri, tapi dia mengutip dari salah seorang tokoh pemikir Muslim abad klasik ya, yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, yang teksnya adalah seperti ini. Kata Ibnul Qayyim, fa inna syari'ata mabnaha wa asasuha 'alal hikami wa masalihil ibad. Syariat itu, kata Ibnul Qayyim, bangunannya dan fondasinya itu berdasarkan hikmah, kebijaksanaan. Hikmah itu bisa arti juga kelemah lembutan, al-hikam. Wa masalihil ibad, dan kemaslahatan manusia, fil ma'ashi wal ma'ad, baik di dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Wa hiya adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalihu kulluha wa hikmatun kulluha. Kata Ibnul Qayyim, syariat itu adalah tentang adil, keadilan, adlun kulluha. Syariat itu tentang kasih sayang. Syariat itu tentang kemaslahatan. Dan syariat itu tentang hikmah, kebijaksanaan. Itu kata Ibnul Qayyim. Yang gurunya adalah Ibnu Taimiyah. Kata Ibnul Qayyim lagi dilanjutkan dalam teksnya itu, fakullu mas'alatin kharajat anil adli ilal jur wa anil rahmati ila dittiha wa anil maslahati ilal mafsadati wa anil hikmati ilal abathi falaisat minas syariah. Kata Ibnul Qayyim, setiap persoalan yang keluar dari keadilan dan keluar dari kasih sayang, keluar dari kemaslahatan, dan keluar dari hikmah, maka dia tidak termasuk syariat. Itu luar biasanya pemikiran Ibnul Qayyim. Wa in khudkhilat fiha bita'wil, meskipun dia dipahami dengan takwil. Fasyari'atu adullahi baina ibadihi, kata Ibnul Qayyim, syariat itu adalah keadilan Allah di antara hambanya. Wa rahmatuhu baina khalqihi, dan kasih sayang Allah di antara makhluknya. Wa dhilluhu fi ardihi wa hikmatuhu dalu alaihi, dan bayangan atau naungan Allah di buminya dan hikmahnya yang menunjukkan kepadanya dan kepada ala sidqi rasulihi, kebenaran rasulnya, atamma dilalatan wa asdaqaha, dengan segi penunjukan yang sempurna dan yang benar. Artinya bisa disimpulkan bahwa syariat itu adalah tentang keadilan, kasih sayang, kemaslahatan, dan hikmah. Ini pendapat ini kemudian diambil oleh Ibnu Qayyim, diambil oleh Yasir Auda. Yang berikutnya adalah ada yang disebut dengan openness. Ketika memahami hukum Islam itu harus didasari pada keterbukaan, tidak tertutup. Dia harus membuka diri dengan apa? Dengan pendekatan-pendekatan lain, sains-sains lain seperti filsafat dan lain sebagainya, itu terbuka. Jangan menutup diri. Jangan kita menganggap segala sesuatu yang berdasarkan akal pemikiran seorang itu tidak membawa kebenaran, tidak. Tapi harus membuka diri. Termasuk membuka diri dari sudut pandang terhadap dunia yang berada di sekitarnya. Kenapa? Karena setiap pemikiran itu pasti akan dipengaruhi oleh dunia yang ada di sekitarnya. Nah, setelah itu lalu kemudian dari teks tersebut harus dipahami maksud dan tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat syariat terhadap syariat yang diturunkan oleh Allah. Jadi harus ditangkap apa sih yang menjadi maksud dan tujuan syariat tersebut. Ketika Allah menetapkan pernikahan, apa sih maksud dan tujuannya? Ketika Allah mensyariatkan persoalan perceraian, apa sih maksud dan tujuannya? Itu harus diungkap, harus disingkap. Nah, yang berikutnya adalah ketika memahami hukum Islam itu harus ada konsep dasar berikutnya adalah saling keterhubungan. Karena apa? Karena sistem hukum Islam yang ada itu tidak mungkin berdiri sendiri. Dia pasti terhubung dengan struktur masyarakat atau lingkungan yang ada di sekitarnya.
Yang kedua, setiap hukum Islam dan pemikiran tentang hukum Islam itu pasti tidak akan terlepas dari ideologi para penafsirnya atau ahli hukum yang muncul karena hasil interaksi dari kondisi sosial, kondisi budaya, kondisi ekonomi yang dihadapi oleh ahli hukum tersebut di dalam lingkungan sosial atau masyarakat yang ada sekitarnya. Jadi ketika memahami hukum Islam itu harus saling keterkaitan, tidak boleh terpisah. Yang berikutnya adalah ada disebut dengan multidimensionality, konsep dasar. Maksudnya apa? Hukum Islam bukan sistem yang tunggal. Dia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Maka tidak boleh kita memahami hukum Islam itu secara hitam putih. Kalau nggak halal, haram, tidak boleh. Kalau nggak sunnah, bid'ah, tidak bisa. Karena dia terkait dengan beberapa bagian yang saling terkait. Pemahaman yang bersifat biner atau hitam putih itu harus dikritisi. Itu kata Yasir Audah. Dan yang terakhir, yang saya pikir penting juga adalah yang disebut dengan purposefulness atau disebut dengan ghayah atau hadaf yang artinya adalah tujuan. Maksudnya apa? Perlu merealisasikan maqasid di dalam memahami hukum Islam. Karena apa? Karena maqasid ini adalah dasar yang fundamental di dalam sistem hukum Islam. Mencari maqasid itu adalah dengan menggalinya dalam teks Quran dan hadis. Bukan pemikiran seorang ahli fikih, tapi digali di dalam Al-Quran dan hadis dengan menggunakan pendekatan istiqra. Oleh karena itu maka maqasid itu menjadi sangat penting. Nah, tetapi harus digali langsung kepada teksnya, dikembalikan pada teks, bukan pemikiran para ahli fikih. Oleh karena itu maka Yasir Audah mengkritik tuh maqasid syariah para ulama-ulama sebelumnya yang dirumuskan oleh Imam Al-Juwaini, dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali, dan dirumuskan oleh Imam Asy-Syatibi, itu dikritik oleh Yasir Audah. Yang pertama, kritiknya terkait dengan persoalan ad-daruriyatul khamsah, 5 prinsip dasar yang penting di dalam penetapan syariat. Misalnya ada yang disebut dengan hifdzuddin, ada hifdzul nafs, hifdzul aqal, hifdzul al-mal, dan seterusnya. Itu dikritik bukan bangunan dari pemikiran para ulama sebelumnya terkait dengan maqasid syariah, tapi adalah mengelaborasi pemaknaan menjadi lebih. Karena apa? Karena kata Yasir Audah, maqasid syariah yang dirumuskan para ulama-ulama klasik itu lebih bersifat individualistik, tidak bersifat universal. Karena Yasir Audah ini memang mengintegrasikan dalam pemikirannya tentang isu-isu global, maka dia mencoba memberikan pemaknaan yang lebih luas terkait dengan maqasid syariah klasik menjadi lebih universal. Misalnya saya berikan contoh. Hifdzuddin, kata maqasid klasik adalah pemeliharaan terhadap agama. Karenanya disyariatkan jihad. Karenanya disyariatkan hukum bunuh terhadap orang-orang yang murtad. Itu klasik tuh. Tetapi oleh Yasir Audah, hifdzuddin itu dipahami sebagai protection of a freedom, a religious freedom. Jadi perlindungan terhadap kebebasan beragama. Jadi siapapun silakan memilih agamanya. Kita tidak boleh memaksa demi menciptakan kerukunan di dalam masyarakat multi agama. Jadi ada pengalihan makna dari pemahaman klasik di mana hifdzuddin dibatasi pada yang pertama adalah memperkuat iman dengan melakukan jihad apabila ada gangguan terhadap iman. Yang kedua, memberikan hukuman bunuh terhadap orang-orang yang murtad, yang keluar dari Islam. Itu dialihkan maknanya menjadi perlindungan terhadap kebebasan beragama. Jadi ada pemaknaan lebih. Yang kedua, hifdzun nafas. Hifdzun nafas itu pemeliharaan terhadap jiwa. Terkait dengan persoalan kalau ada orang yang membunuh, maka harus diberikan hukum qisas.
kalau memenuhi syarat-syaratnya. Kalau tidak memenuhi syaratnya, itu beralih menjadi dia. Itu hifdzun nafs. Kemudian dialihkan pemahamannya adalah dengan perlindungan terhadap paham. Jadi kata Yasir Auda, hifdzun nafs, pemeliharaan terhadap jiwa, maksudnya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Baik itu terkait dengan persoalan jiwa maupun persoalan-persoalan lain. Jadi ada elaborasi pemaknaan. Yang berikutnya adalah hifdzul akal, pemeliharaan terhadap akal. Yang di dalam maqasid syariah klasik itu dipahami sebagai segala sesuatu yang menjaga akal harus dibuka. Misalnya apa? Misalnya terkait dengan pendirian sekolah-sekolah, guru-guru dan lain sebagainya. Yang kedua, maka segala sesuatu yang bisa membahayakan akal harus tutup. Maka dibuatlah di dalam syariat itu larangan untuk mabuk, menggunakan narkoba, yang kalau seandainya larangan itu dilanggar, maka ada sanksi. Yang sanksinya adalah dalam bentuk cambuk. Itu pemahaman maqasid syariah klasik. Dialihkan pemahamannya oleh Yasir Auda, yang dimaksud dengan hifdzul akal adalah berpikir ilmiah harus dilindungi. Mencari ilmu pengetahuan dan melakukan riset ilmiah itu harus difasilitasi. Itu kata Yasir Auda. Yang berikutnya adalah hifdzun nasl, peliharaan terhadap perlindungan. Kalau dalam maqasid syariah klasik lebih kepada individu. Misalnya apa? Menjaga keturunan adalah yang pertama dengan disyariatkannya nikah. Lalu kemudian diharamkannya perzinaan. Tapi kemudian dielaborasi pemaknaannya oleh Yasir Auda dengan perlindungan terhadap keluarga, the protection of family, lebih luas. Dan yang berikutnya adalah yang terakhir, hifdzul mal. Hifdzul mal ini pemeliharaan terhadap harta. Di mana kalau ada orang yang mengambil harta orang lain, maka dikenakan sanksi potong tangan. Dilaranglah pencurian. Kalau pencurian itu dilanggar, maka diberikan hukuman potong tangan. Dialihkan maknanya menjadi perwujudan solidaritas sosial. Artinya apa? Di mana kalau ada orang-orang yang membutuhkan, kita harus memberikan bantuan secara harta atau ekonomi. Nah, ini pemaknaan yang lebih luas dari konsep maqasid syariah yang klasik, yang lebih memokuskan dan menekankan pada individualistik, menjadi maqasid syariah yang lebih memberikan penekanan kepada universal yang bersifat global. Nah, salah satu kontribusi yang tadi ditanyakan terkait dengan apa sih manfaat dari pemikiran Yasir Auda? Yasir Auda, pemikirannya itu nanti akan memberikan kontribusi terhadap reformasi terhadap hukum keluarga yang ada di dunia. Kenapa? Pemahaman Yasir Auda itu melihat kedudukan laki-laki dan perempuan itu seimbang, sejalan dengan maqasid syariah, yaitu keadilan, kesetaraan yang tadi saya sebutkan. Lalu kemudian dikombinasikan dengan teori sistem. Artinya apa? Wanita itu memiliki peran dan kedudukan yang setara dengan laki-laki, baik itu di masjid, baik itu menjadi pemimpin, baik itu dalam kaitan dengan hak-hak reproduksi. Sehingga pemikiran dari Yasir Auda itu bisa digunakan di dalam reformasi hukum keluarga di dunia Islam. Ini memang kontroversi, tapi ini adalah bagian dari pemikiran. Dan yang terakhir adalah, itu balik lagi. Yang terakhir adalah temuan atau novelty, kebaruan dari pemikiran Yasir Auda ini adalah satu teori baru ya. Yang teori ini menarik, yang bisa dirumuskan sebagai berikut: tadurul ahkamus syar'iyyatul amaliyah ma'a maqasidiha wujudan wa adaman kama taduru ma'a illaliha wujudan wa adaman. Hukum syariat yang bersifat praktis, kata Yasir Auda, itu berputar di seputar maqasidnya, maksud dan tujuannya. Kalau ada maqasidnya, maka hukum itu ada. Kalau tidak ada maqasid, maka hukum itu tidak ada. Itu sebagaimana kata Yasir Auda, hukum syariat yang bersifat praktis itu berputar bersama dengan ilatnya. Kalau ada ilat, ada hukum. Tidak ada ilat, tidak ada hukum.
Nah, ini beberapa pikiran penting ya terkait dengan persoalan teori sistem, pendekatan sistem yang dikemukakan oleh Yasir Auda. Dan